Erspo ramai dihujat Timnas Indonesia bakal ganti desain jersey mulai Agustus 2024. Prediksi Park Hang-seo terbukti benar. Pelatih Vietnam sebut mantan timnya itu bakal hancur di tangan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberikan kabar terkini mengenai kontraknya di Timnas Indonesia. Jay Itzes main 90 menit, Venezia malah kalah di kandang sendiri dari Reggiana di Serie B. Resmi 4 pemain tidak ikut berlaga usai TC melebihi kuota AFC di Piala Asia U23. Tom Haye kini bela Timnas Indonesia, sang ibu mengaku bangga. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Timnas Indonesia diklaim bakal mengenakan jersey baru mulai Agustus atau September 2024 mendatang setelah jersey terkini yang didesain oleh Erspo kena hujatan massal. Erspo selaku apparel Timnas Indonesia telah mendapatkan banyak hujatan selama beberapa hari terakhir, terlepas dari prestasi apik dari skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desain Erspo telah mendapatkan kritikan keras dari para netizen, tak terkecuali bagi Justinus Laksana alias Coach Justin. Coach Justin mengatakan bahwa dirinya meminta agar jersey baru Timnas Indonesia diperkenalkan sebelum laga kontra Irak yang akan dimulai pada Juni mendatang. Namun, karena waktunya yang terlalu mepet, maka perkenalan jersey baru Timnas Indonesia dijanjikan akan diperkenalkan pada Agustus 2024 mendatang. Yang menjadi catatan dari Coach Justin adalah perubahan desain, pergantian bahan yang lebih bagus, dan penurunan harga. Dia juga meminta agar insan sepak bola dilibatkan dalam pengonsepan filosofi jersey Timnas. Terlepas dari prestasinya di lapangan, jersey Timnas Indonesia mendapatkan keluhan dari para suporternya sendiri karena berbagai alasan, mulai dari desain hingga harga. Menarik ditunggu bagaimana jersey baru Timnas Indonesia yang diklaim Coach Justin akan rilis pada Agustus 2024 mendatang. Ex-pelatih Vietnam yakni Park Hang-seo diketahui pernah memprediksi jika mantan timnya itu bakal alami kekacauan di tangan Timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan Park Hang-seo ketika dirinya masih menjabat sebagai pelatih Vietnam pada tahun 2017 hingga 2022 silam. Penampilan Vietnam justru sangat buruk dalam 2 turnamen terakhir yang mereka ikuti. Di Piala Asia 2023, Vietnam tampil tidak terlalu baik setelah gagal meraih 1 pun poin dari 3 pertandingan yang mereka jalani di babak penyisihan grup D. Vietnam yang ketika itu masih dilatih oleh Philippe Troussier kalah 3 kali berturut-turut atas Jepang, Irak, hingga dari rival mereka di ASEAN yaitu Timnas Indonesia. Di sisi lain, Vietnam kembali meraih hasil buruk di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan harapan mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya kian menipis. Bahkan yang lebih memalukan untuk Vietnam, mereka kalah 2 kali berturut-turut atas sang rival Timnas Indonesia baik di laga kandang maupun tandang. Tidak hanya itu, kekalahan Vietnam atas Timnas Indonesia di My Dinh National Stadium merupakan yang pertama setelah terhenti sejak 20 tahun lalu. Kekalahan di Hanoi juga membuat Vietnam kini telah menderita 3 kali kalah secara berturut-turut dari Timnas Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan. Serangkaian tren negatif Vietnam membuat publik setempat geram hingga akhirnya membuat federasi memecat pelatih Philippe Troussier dari The Golden State Warriors.
Situasi sulit ini sebelumnya sudah pernah diprediksi oleh Park Hang-seo ketika dirinya masih menjabat sebagai pelatih Vietnam beberapa waktu lalu. Pernyataan itu disampaikan Park Hang-seo semasa dirinya membawa Vietnam berada di masa kejayaan mereka, termasuk menjadi tim yang disegani di kawasan Asia Tenggara. Park Hang-seo mengatakan bahwa kejayaan yang dirasakan Vietnam ketika itu tidak akan selamanya mereka pertahankan dalam waktu lama. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia akan segera berakhir. Durasi kerja pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir pada 30 Juni 2024. Keputusan soal perpanjangan kontrak Shin Tae-yong tergantung pada hasil yang diraih timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda diharapkan bisa melaju ke perempat final atau bahkan ke semifinal pada ajang itu. Shin Tae-yong menyebut dirinya belakangan ini melakukan komunikasi yang intens dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pembicaraan itu tak hanya soal rencana perpanjangan kontraknya saja. Memang saat ini masih ada pembicaraan yang baik dengan Pak Erick, memang bicara terus tentang bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Selama ditukangi Shin Tae-yong, prestasi timnas Indonesia di beberapa kelompok umur memang meningkat, terutama di timnas Indonesia senior. Mereka mampu menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, peringkat FIFA tim Garuda juga terus menanjak. Meski harus diakui hal itu tak lepas dari keberadaan pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka juga berperan besar meningkatkan level permainan tim Garuda. Namun sejauh ini belum ada trofi juara yang bisa diberikan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes kembali berlaga di sepak bola Italia pekan ini. Itzes dimainkan sebagai starter saat Venezia menjamu Reggiana dalam laga lanjutan Seri B Senin 1 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Venezia memainkan skema 3 back dalam laga ini. Jay Itzes dimainkan bersama Giorgio Altare dan Marin Sverko di lini belakang. Venezia sebenarnya sempat unggul 2-0 terlebih dahulu pada laga ini. 2 gol dicetak oleh Gianluca Busio pada menit ke-20 dan Joel Pohjanpalo pada menit ke-33. Manolo Portanova dan Edoardo Piragnolo masuk papan skor untuk Reggiana. Sementara 1 gol lagi tercipta berkat gol bunuh diri pemain Venezia, Giorgio Altare. Kekalahan ini membuat Venezia turun ke posisi ketiga klasemen, sementara Seri B, posisi kedua Seri B musim ini diisi oleh FC Como. Tim yang dimiliki pengusaha asal Indonesia itu unggul 1 gol atas Venezia. Namun, Venezia tak perlu khawatir. Saat ini mereka masih ada di jalur play-off untuk mendapatkan tiket promosi ke Seri A musim depan. Pelatih Shin Tae-yong akan mencoret 4 pemain yang telah resmi dipanggil jelang Piala Asia U23. Alasannya 4 pemain Shin Tae-yong tersebut melebihi kuota AFC yang ditetapkan di ajang Piala Asia. Terkait siapa saja nama-nama 4 pemain yang akan dicoret oleh STY saat ini belum diputuskan. Sementara pemain sudah menjalani latihan di Dubai. Total ada 27 pemain muda timnas Indonesia yang dipanggil oleh STY. Sesuai jadwal mereka akan menjalani latihan pemusatan di Dubai per awal bulan ini. Dari nama-nama yang dipanggil pelatih STY, ada beberapa yang berasal dari timnas senior. Seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Dari 27 pemain yang dipanggil tak bisa ongkang-ongkang atau semaunya sendiri saat latihan bersama timnas Indonesia. Alasannya, nasib mereka bisa saja dipulangkan.
Sesuai ketentuan jumlah skuad timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini berjumlah 23 pemain. Sementara saat ini jumlah yang dipanggil untuk latihan ada 27 pemain. Pemain yang dicoret oleh STY bisa berasal dari semua posisi, mengingat cukup banyak pemain yang memiliki posisi yang sama. Namun nama-nama pemain yang sudah biasa membela timnas senior diyakini tak akan terkena pencoretan tersebut. Selain menjadi tulang punggung permainan timnas Indonesia, mereka juga memiliki level permainan di atas para pemain di klub lokal. Hanya saja kali ini STY tak bisa mendapatkan pemain secara komplit karena ada beberapa klub yang disebut tak mengizinkan bergabung atau dalam kondisi lainnya. Nathan Chu dan Elkan Bagot adalah di antaranya. Keduanya tak bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23. Nathan Chu tak mendapatkan izin dari klub sementara Elkan Bagot sedang menjalani masa pemulihan dari cedera yang dialami. Meski demikian, fans timnas optimis Indonesia bisa melangkah jauh di Piala Asia U23. Dengan catatan para pemain inti tidak mengalami kendala di Qatar nanti. Pola permainan STY diprediksi akan berpusat pada Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand di lini tengah. Sementara di barisan belakang akan dipercayakan pada Justin Hubner. Di sayap kiri nama Pratama Arhan tak akan tergantikan yang akan bekerja sama dengan Ramadan Sananta di lini serangnya. Lalu kira-kira siapa pemain yang akan dicoret oleh Sintayong usai pemusatan di Dubai ini? Tom Hye sudah resmi membela timnas Indonesia dan menjalani debut lawan Vietnam. Ia pun membuat sang ibu bangga. Debut Tom Hye bersama timnas Indonesia terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam Selasa 26 Maret 2024 lalu. Laga perdananya bersama skuad Garuda berakhir manis, sebab Tom Hye membukukan 1 assist. Selain itu, timnas Indonesia menang telak dengan skor 3-0. Tom Hye pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah berhasil membantu tim merah putih menang. Ia mengunggah video di akun Instagram pribadi. Terlihat cuplikan pertandingan ketika timnas Indonesia melawan Vietnam, termasuk kala dirinya memberikan umpan matang untuk J.Y. Itzes. Sebagai informasi, Tom Hye merupakan pemain yang darah Indonesia dari kakek asal Solo dan nenek Sulawesi Utara. Maka dari itu, ia bersyarat untuk membela timnas Indonesia.